Seorang fotografer tidak harus cuman pinter motret aja, dia saking pinter ngomongnya nih, tetapi pada saat eksekusi nggak sesuai. Jadi jangan cuma cepat tapi hasilnya nggak bagus. Orang tidak percaya, meragukan kemampuan atau kualitas brand kita. Banyak permainan psikologi di dalam sebuah pricing. Semua ada di genggaman tangan, show off ya kepada orang-orang. Untuk apa ya? Untuk kita bisa bertahan. Oke, selamat bertemu kembali di channel saya Rio Parao. Di sini saya nggak membahas tentang alat, saya nggak membahas tentang teknis foto, tidak membahas tentang editing, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu sebenarnya non teknis yang terkadang kita lupa atau mungkin dianggap aja nggak penting. Nah, ini juga biasanya juga saya juga menganggap itu awal-awal masa sih. Itu nggak ngaruh, itu yang penting kita hasil kita bagus, yang penting kamera kita bagus gitu. Nah, tapi kita lupa dari beberapa hal yang kita harus perhatikan benar-benar. Salah satunya yang jelas ya, memang di semua lini bisnis kita harus memperhatikan tentang attitude. Attitude itu menurut saya, kita mau bisnis apapun itu akan menjadi selalu prioritas ya, bukan kita pinter apa, kita punya skill apa, itu nantilah, itu nanti, itu bonus. Yang penting itu attitude. Nah, yang dimaksud dengan etika profesi atau attitude tadi sebenarnya bagaimana kita terhadap klien dan juga bagaimana kita terhadap sesama vendor, sama orang lain, terhadap semua orang. Yang kita tidak mencurangi, kita tidak merugikan orang lain. Kompetisi is competition. Jadi itu sah-sah aja dalam sebuah bisnis, tapi kita dengan cara yang elit ya, yang bijak, yang sehat ya, kalau orang-orang bilangnya itu attitude. Nah, kadang kan orang baru belajar atau mungkin sudah berlangsung lama menjalani sebuah bisnis fotografi, tetapi banyak yang tidak bisa ngomong ya, dalam tanda kutip, tidak bisa komunikasi dengan baik. Dengan baik itu ya bisa dikatakan dengan sopan, bisa dikatakan menjelaskan sesuatunya juga tidak terlalu lancar. Itu berlaku pada saat kita dealing, pada saat in action di hari H, di lapangan. Itu juga kadang-kadang kita masih bingung, masih gagap lah ya, artinya maksudnya terlalu kaku, terlalu pendiam. Nah, seorang fotografer memang tidak harus dia cuman pinter motret aja, tapi juga dimana skill komunikasinya juga harus benar-benar dilatih ya, dilatih secara benar-benar apa ya, menciptakan kenyamanan ya terhadap klien terutama. Nah, pada saat kita dealing, pada saat kita setelah itu pada saat kita di lapangan, pada saat kita mengarahkan pose, bagaimana kita mengusulkan konsep, ide, itu kan butuh komunikasi yang elok ya, yang epic, yang benar-benar bisa diterima dan tidak menyinggung perasaan, itu yang paling penting. Bagaimana berkomunikasi dengan baik. Tetapi ada juga yang komunikasinya baik, tetapi hasil akhirnya atau final resultnya kurang baik. Ya, jadi kayak dia terlalu membuat janji-janji ya, kayak DPR, kayak pemerintahan. Jadi nanti bakal jadinya akan begini, nanti gampang mas, nanti ini apa hasil fotonya pasti bagus kok, udah tenang aja bisa. Nah, pada saat final resultnya nggak bisa, nggak sesuai ekspektasinya gitu. Itu kan juga problem ya, masalah juga. Jadi ekspektasinya akan berubah dari apa yang dikatakan di awal. Dia saking pintar ngomongnya nih, tetapi pada saat eksekusi nggak sesuai. Di hari H, actionnya tidak sesuai. Maksudnya datangnya juga terlambat, tidak disiplin. Itu udah poinnya udah berkurang tuh. Misalnya mulai kalau kita bicara foto apapun, misalnya makeup jam sekian, nanti datangnya telat ataupun ngepres atau ngepas jamnya ya, itu kan juga mempunyai raport yang nggak bagus. Masalah cekatan, nah, kadang ada beberapa fotografer atau ya siapapun ya, atau vendor
makeup mungkin atau dekorasi atau siapapun. Jadi speed atau action di lapangan ini juga kadang-kadang terlalu lambat. Katanya kalau dicepet-cepet ntar jadinya salah. Ya sebenarnya nggak harus diburu-buru banget sih, nggak. Cuman minimal kita harus cekatan, kita harus cepat, kita harus mempunyai rundown untuk tim kita sendiri. Ya kalau kita ngebahas wedding ya biasanya pada saat makeup kita harus foto apa dulu. Nanti setelah makeup kita baru bisa gantian foto, gantian video. Ini kan rundown yang dibentuk oleh tim masing-masing. Jadi ini juga yang dinamakan kecepatan dan ketepatan gitu. Jadi cepat tapi juga tepat gitu. Jadi jangan cuma cepat tapi hasilnya nggak bagus gitu. Nah juga biasanya setelah eksekusi hari H selesai, nah after sales ini juga kadang menjadi problem. Ketika sudah deal ataupun sudah di DP, sudah lunas, tapi after salesnya agak payah. Contohnya mungkin kecepatan proses editing, kecepatan mungkin kita tidak memberikan sneak peek ya. Sneak peek itu kalau mungkin teman-teman di sini yang belum tahu, jadi istilahnya biar klien itu senang ya. Ibaratnya kalau kalian habis nikahan terus kalian dikasih foto yang cepat, yang langsung jadi, yang nggak harus banyak, mungkin 10 atau 15 foto yang kira-kira bisa di-upload dulu, itu namanya sneak peek. Nah itu juga mempunyai value juga terhadap brand kalian. Jadi usahakan harus ada sneak peek. Nah terus juga kita juga harus selain kita berbicara tentang service, kita agak kembali ke belakang sedikit mengenai pricing ya. Pricing ini kan juga kadang berpengaruh terhadap kita deal atau tidaknya. Kadang kita service sudah bagus, semua udah bagus, tapi mungkin pricing kita kemahalan atau kemurahan. Nah, kok bisa kemurahan? Ya kemurahan bisa dikatakan orang tidak percaya atau mungkin meragukan kemampuan atau kualitas brand kita. Itu bisa terjadi untuk untuk psikologinya masuk akal sih. Kadang kalau kita misalnya kita dikasih barang sesuatu, misalnya sesuatu barang, terus ini barang pasarannya misalnya 20 juta gitu ya, 20 juta tiba-tiba kita ngejual ke temen nih, ada nih barang misalnya 5 juta atau 3 juta, kita pasti bertanya ini palsu apa enggak nih, barang curian apa enggak. Nah ini kan psikologi sebenarnya. Nah kadang si klien itu juga berpikir ini kayaknya kok brandnya bagus nih, tapi kok dia harganya murah ya, kenapa ya, jangan-jangan ntar timnya yang diturunin bukan tim inti atau mungkin serabutan atau, nah ya jadi banyak permainan psikologi di dalam sebuah pricing ini. Makanya pricing ini adalah tricky. Jadi kita harus pintar-pintar membuat sebuah pilihan, membuat beberapa paket, tidak terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit. Kenapa? Karena kalau terlalu sedikit dia akan menawar artinya ketika harga 10 juta, saya yang kalau nggak pakai album gimana, kalau saya nggak pakai flash disk gimana, kalau saya nggak pakai kalau fotografernya satu gimana. Nah ini kan akan repot ya, kita bukan repot sih tapi kayak kita ngerubah price lagi, kita harus kalkulasi lagi. Nah kalau kita punya beberapa alternatif pilihan paket yang kita sodorkan, yang kita usulkan, itu kan minimal dia punya pilihan lain. Jadi biarkan klien memilih, jadi jangan dikasih kesempatan untuk menawar tapi dikasih kesempatan untuk memilih. Jadi kalau kita membuat beberapa pilihan varian harga menu ya, istilahnya menu paket wedding lah atau pre-wedding atau apapun ya, itu kalian bisa punya pilihan. Oh saya ambil yang ini aja tanpa album, oh saya ambil ini aja dengan album. Nah ini kan menjadi pilihan yang kita tidak repot-repot atau perlu mengganti price atau kita mengkalkulasi atau menghitung kembali isi dari pricing itu atau price list. Itu juga menentukan juga menarik enggaknya. Jadi kadang bikin layout rumit, terlalu banyak variasi, banyak modifikasi sehingga tulisan nggak kebaca jelas, sehingga warna juga bikin buram. Pengennya sih kelihatan inovatif, kreatif, tapi malah justru membingungkan. Dan juga kata-katanya yang simple aja. Yang penting kalian punya price list yang benar-benar bisa menjelaskan, yang menarik juga secara layout juga, dan juga ada beberapa pilihan paket. Term and conditionnya juga jelas, jangan nanti ada yang kurang, ada yang missing part. Jadi
klien juga akan bertanya lagi gitu. Jadi kalau untuk pricing seperti itu, kita harus fast respon tentunya, harus cepat menanggapi ketika orang bertanya paket A, si admin itu atau yang ngebalesin chatting lah ya, itu juga harus bisa nggak cuma ngasih practice aja, tapi juga bisa menjelaskan tentang apa yang ada di dalam practice itu. Syukur-syukur dia bisa memberikan improvisasi. Misalnya katakanlah prewedding nih, prewedding di Jogja gitu. Kita kasih price listnya di Jogja prewedding, tapi pada saat dia kasih udah diem aja, si admin yang nggak ada balasan chat yang ditunggu ya ininya bla bla bla. Terus mungkin kalau klien nanya bagusnya di mana nih, prewedding di Jogja, misalnya klien dari Jakarta atau dari luar kota. Nah ini si admin juga harus di brief, harus dikasih tahu juga untuk beberapa pilihan. Syukur-syukur ada harganya, artinya oh kalau foto di lokasi X bayarnya sekian, bagusnya fotonya dari pagi. Oh kalau misalnya lokasi B make upnya harus jam sekian karena perjalanannya panjang dan juga mungkin ada traffic di sana. Nah ini kan salah satu service yang menurut saya sebagai konsumen misalnya itu ditanggapi secara jelas, secara ramah, itu akan mendapatkan apa ya istilahnya vibes yang oke gitu, daripada kita cuma ngirim practice udah itu titik, udah nggak ada omongan obrolan lain gitu. Tapi tentunya dengan koridor SOP dari brand masing-masing ya. Artinya improvisasi admin itu boleh-boleh aja, tapi jangan terus kelewatan. Setelah foto semua selesai, setelah servis sudah bagus, albumnya. Nah, album ini kita juga bisa dengan edit value lagi. Mungkin kita delivery, kalau misalnya bukan antar kota, mungkin satu kota ya, tapi masih aman lah ditempuh. Baiknya dikirimkan, tapi kita antar kalau memang itu memungkinkan. Jadi jangan pakai Gojek atau Grab atau apapun, tapi baiknya dari tim kita yang mengantarkan. Belum banyak yang melakukan surprise, karena secara psikologi ketika orang dikasih surprise itu akan lebih senang daripada dikasih tahu di depan. Jadi misalnya nanti, Mbak saya kasih bonus ini deh, iya dia senang ya, dia pasti senang juga gitu. Tapi ketika tidak dikasih tahu itu, pas tiba-tiba hasil akhirnya dikasih, itu akan lebih senang lagi. Psikologinya seperti itu. Jadi surprise ataupun souvenir atau apalah, jadi cindera mata untuk biar klien ini bisa ingat kita. Jadi kalau misalnya dia next atau saudaranya atau temannya yang mau pakai atau mau nikah, itu bisa ingat kita. Jadi brand recall namanya. Jadi brand recall itu bisa diperoleh dari kita memberikan sebuah surprise. Apapun surprise-nya, jangan dilihat nominalnya. Dari semua itu kan ini kita bicara masalah internal. Jadi sebelum kita ngomong eksternal, biasanya kan teman-teman kebalik, kita ngomong eksternal, kita ngomong kompetitor, kita ngomong di luarnya dulu. Di dalamnya kita belum melakukan evaluasi. Ya termasuk manajemen keuangan. Internalnya dulu kita kuatin dulu, artinya kita breakdown, kita bedah sedalam-dalamnya apa nih kekurangan dari brand kita perbaiki pelan-pelan. Ini kan semua non teknis, tidak ada kita ngomong masalah teknis. Nah, ketika semua hal yang sudah kita evaluasi berkala, kita baru ngomong eksternal. Tapi kalau eksternal sudah nggak banyak ya. Eksternal ini kita yang pelajari itu terutama kita connection, membangun sebuah relasi, link kita seberapa luas, semakin luas pergaulan kita, link kita, kenalan kita, semakin mudah kita untuk memperkenalkan brand kita, sehingga bonusnya adalah mereka bisa memakai kita sebagai jasa fotografi. Setelah kita connection-nya kuat, connection-nya bagus, kita punya teman banyak, relasi banyak, media sosial ini juga sekarang benar-benar menjadi key ya, menjadi core sebuah bisnis, karena semua ada di genggaman tangan, itu handphone atau smartphone. Nah, media sosial ya bagaimana how to build your brand with media sosial. Jadi kita juga bisa membangun sebuah citra brand kalian tanpa harus kita ketemu sama seseorang, tanpa harus kita membuat sebuah seminar, tapi kita bisa membangun dari media sosial. Contoh konkretnya, mungkin kita bahas, mungkin ada website, ada Instagram atau sebagainya. Yang sekarang lagi happening adalah Instagram, ya bagaimana kita bisa mengupload secara reguler, secara kontinu, secara berkala, dan juga kita menaruh atau menseleksi foto secara selektif,
dan juga bionya juga jelas, bagaimana orang akan menghubungi, fast respon tadi, ya kan. Nah, ketika itu dilakukan, terus ada giveaway, ada promo, ada live, dan sebagainya, itu ketika itu dilakukan secara berkala, secara kontinu, secara terjadwal, ya otomatis brand kalian banyak juga dilihat oleh orang-orang. Dan juga melakukan promo atau sponsor atau IG sponsor ya. Kalau kita tidak melakukan sebuah aktivitas, dalam tanda kutip aktivitas di Instagram, ya cuman hanya sekedar upload, ya kita ya mungkin itu bisa, tapi mungkin kurang efektif ya. Dan ketika Instagram kita atau media sosial kita bagus, kita juga harus berpromosi, harus ada istilahnya show off ya kepada orang-orang bahwa saya punya brand bagus loh. Nah, kita tentunya melakukan sebuah promosi ya. Promosi bisa berbayar, bisa tidak berbayar. Mungkin ada teman-teman sendiri minta tolong teman, atau mungkin ada teman-teman yang selebgram atau influencer bisa, atau mungkin kita berbayar. Nah, berbayar ini atau yang tidak berbayar, placementnya harus pas, penempatannya harus pas. Ya, artinya sasaran harus tepat sasaran, harus tepat guna dan juga tepat jumlah. Karena kalau kita asal promosi aja tanpa kita tahu pasar kita, ini segmen kita yang mana, dan juga mungkin kita asal aja, yang penting kita promo aja dengan budget yang besar, udah yang penting promo aja. Nah, ini kan juga akan tidak terlalu efektif. Memang harus ada budget promosi. Semakin kita mempunyai budget promosi besar dengan placement yang tepat, saya rasa ya banyak peluang kalian bisa dikenal. Tapi ya ini sebenarnya equal ya, berbanding lurus. Jadi kalau promosi kalian sedikit, umpan kalian kecil ya, mungkin yang kalian dapat juga akan kecil. Nah, kita kembali lagi ke masalah hasil lagi, karena hasil ini saya tempatkan di posisi yang agak di belakang, karena sekarang kalau hasil mungkin teman-teman sudah banyak yang keren-keren, yang bagus-bagus ya, tapi kita juga harus bisa mengikuti sebuah tren, sebuah style foto. Jadi idealisme itu bisa dikontrol dengan baik gitu. Jadi tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita mau. Bahkan sekarang kita memanage idealisme. Bagaimana idealis kita tetap ada, tetapi kita juga bisa mengikuti pasar atau tren yang lagi happening sekarang. Trennya apa, style kita akan dirubah seperti apa. Jadi jangan takut ya teman-teman kalau misalnya sekarang banyak yang ketakutan, lah ini adalah brand identity kita, tone identity company. Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya kalau kita bicara tentang idealisme atau identity, itu kan bukan mutlak 100%, tapi ini tersirat. Jadi tidak benar-benar karakternya hilang dong nanti. Enggak, karakternya tetap ada, tapi kita memodifikasi karakter kita. Untuk apa ya? Untuk kita bisa bertahan, kita terus bisa mengikuti zaman. Tapi kalau enggak ya kita akan tenggelam. Dan juga pasti hasilnya juga harus maksimal, melakukan sebuah eksperimen foto, kita harus melakukan portfolio